Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kita tatap muka yang ke-9, yaitu hierarki atau tingkatan-tingkatan sumber hukum dalam Islam. Setelah kita membahas Quran atau kitab, sunnah, ijma' dan qiyas, kita sekarang membahas bagaimana memperlakukan keempatnya ini atau dalam pembahasan hierarki sumber hukum Islam. Hierarki undang-undang ya. Setiap negara mempunyai beraneka ragam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh beraneka ragam lembaga yang berbeda-beda. Ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada keputusan presiden, ada peraturan menteri, ada surat edaran, ada perda, peraturan daerah, ada peraturannya desa, perdes, ada peraturan itu macam-macam, itu kan banyak sekali, dan itu kan disusun menurut tingkatan kewenangannya, jadi harus disusun. Ini yang paling atas, ini nomor bawah, di bawahnya dan lain sebagainya. Maka kalau di Indonesia ini yang saya pelajari, ingat saya itu yang paling tertinggi adalah teks proklamasi, itu tertinggi. Kemudian di bawah itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, kemudian setelah itu undang-undang dan seterusnya. Terus yang bawah sendiri mungkin ya, ini peraturan RT RW itu. Maka itu memiliki peraturan-peraturan itu punya pangkat tingkatan sendiri-sendiri. Yang lebih tinggi ya tidak boleh ditentang oleh yang lebih rendah. Makanya kemudian ada uji yaitu kayaknya ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka yang bawah yang menentang ini di drop, ya tidak berlaku. Kemudian dalam Islam juga seperti itu, yaitu ada hierarki undang-undang. Tapi dalam Islam yang disebut undang-undang itu adalah apa yang disebut dalam usul fikih sebagai al-adillah asy-syar'iyyah atau sumber hukum. Itu tadi kemarin kan 4. Nah, dalam usul fikih adillah syar'iyyah itu, terutama yang 4 ini, itu juga memiliki tingkatan kewenangan, ada tingkatan atau hierarkinya ada. Ya siapa yang menentukan ngurut-ngurutkan seperti itu? Ya yang mengurutkan ya yang penguasa hukumnya, sang penguasa hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dalam usul fikih disebut dengan asy-syari', yaitu sang legislator atau sang penguasa hukum. Ya logikanya sama dalam usul fikih dan dalam peraturan undang-undangan negara, yaitu adillah syar'iyyah yang lebih tinggi tidak boleh ditentang oleh adillah syar'iyyah yang lebih rendah. Quran tidak boleh ditentang oleh sunnah tidak boleh ditentang oleh ijma tidak boleh ditentang oleh qiyas, dan secara umum Quran tidak boleh ditentang oleh ketiga-tiganya itu, oleh sunnah, ijma, qiyas gak boleh. Jadi kalau ada terbukti penentangan dari ketiga sumber hukum atau adillah syar'iyyah itu, ya harus di drop yang menentang Quran. Yang Quran diunggulkan karena memang dia ada pada hierarki tingkatan yang pertama. Ayat tentang sumber hukum, tentang hierarki sumber hukum atau tentang urut-urutan al-adillah asy-syar'iyyah.
Ini yang pertama kali menyebutkan bahwa hierarki disusun seperti itu, bahwa itu dalilnya adalah ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ayat ini adalah ayat yang menentukan apa saja adillah syariah itu dan bagaimana urutannya. Wa amma tartibul adillati syar'iyyati fakama fil ayatil atiyati. Ya ayyuhal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa qauluhu ta'ala athi'ullaha amrun bittiba'il Qur'an. Wa qauluhu ta'ala wa athi'ur rasula amrun bittiba'is sunnati. Wa qauluhu ta'ala wa ulil amri minkum amrun bittiba'il ijma'. Wa qauluhu ta'ala farudduhu ilallahi war rasul amrun bittiba'il qiyas. Artinya adapun urutan dalil-dalil syar'i adalah sebagaimana di dalam ayat berikut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, ikuti Quran, dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, sunnahnya, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu adalah yang lebih baik dan lebih bagus pula akibatnya. Firman Allah taatilah Allah artinya perintah untuk mengikuti Quran nomor 1. Firman Allah taatilah Rasul adalah perintah untuk mengikuti sunnah nomor 2 bawahnya. Firman Allah dan ulil amri di antara kalian itu dan ulil amri di antara kalian adalah perintah untuk mengikuti ijma' di bawahnya lagi nomor 3. Dan firman Allah kembalikanlah, ini mestinya kembalikanlah kepada Allah dan Rasul adalah perintah untuk mengikuti qiyas sebagai ranking yang keempat. Itu jadi urutannya kitab, sunnah, ijma', qiyas. Praktek ijtihadnya. Ijtihad dilakukan dengan melihat semua dalil syar'i secara bersama-sama, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Nah, ini prakteknya ya. Ini kok ada yang kurang ya. Teorinya itu bahwa ini sebelum slide ini kok kayaknya hilang. Sebelum slide ini ada dikatakan, saya terangkan di situ bahwa teori ijtihadnya adalah yaitu ya pertama-tama didahulukan melihat Quran. Kalau tidak ada ya sunnah. Kalau ada kasus hukum pertama kali dicarikan di Quran. Kalau nggak ada carikan di sunnah, nggak ada lagi carikan di ijma', nggak ada lagi di keputusan carikan qiyas. Dan Imam Syafi'i menjamin ini sudah pasti apapun akan ketemu. Itu hierarki atau rankingnya merujuk kepada sumber hukum seperti itu. Tapi dalam prakteknya nanti ijtihad ini di slide ini itu dilakukan dengan melihat semua dalil syar'i secara bersama-sama. Kitab, sunnah, ijma' dan qiyas dijejer. Bagaimana barangkali ada Alkitab, ternyata di Alkitab ada, di sunnah ada, ijma' ada, dan qiyas mungkin juga ada barangkali, maka itu kemudian disinkronkan ya dengan cara-cara yang bisa dipelajari di detailnya atau di rincian dari ilmu ushul fikih. Nah, kalau terjadi pertentangan satu sama lain tadi seperti tadi, maka
sebisa mungkin dilakukan kompromi, disinkronkan. Ya kok ada Quran begini, sunnah ngomong lain, bagaimana itu? Oh, itu dikompromikan. Misalnya di Quran dikatakan bahwa anakmu harus dapat warisan, yang laki-laki 2 banding dan perempuan 2:1. Tapi di sunnah ada yang mengatakan bahwa kalau orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam, maka itu disinkronkan. Bukannya itu bertentangan, tetapi yang satunya dianggap dalil umum, yang satunya dalil khusus. Artinya Allah mewajibkan untuk mewariskan itu, untuk membagi warisan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1, tapi ya kebolehan warisan itu jikalau antara bapaknya atau ibunya atau siapa dengan anak-anaknya itu satu agama. Jadi tidak lalu dibuang gitu saja dari syar'i, tapi disinkronkan. Di Quran misalnya juga ada mengatakan supaya kamu mengeluarkan zakat pada hartamu, dari hartamu. Nanti kita akan melihat bahwa di hadis tidak semua harta. Ada harta itu disebutkan spesifikasinya, tidak semuanya. Misalnya walaupun kita disuruh berzakat untuk semua harta kita, maka semua mazhab sepakat untuk tidak ada zakat dikeluarkan dari bambu, zakat dikeluarkan dari rumput walaupun kamu punya bambu. Se-Indonesia misalnya, kalau kamu panen bambu, kamu tidak wajib keluar zakat. Kamu punya rumput, se-Indonesia juga panen rumput, maka kamu tidak diwajibkan mengeluarkan rumput, walaupun firman Allah mengatakan bahwa dari apa-apa atau semua yang kami keluarkan dari bumi. Nah, itu karena Qur'annya dijadikan dalil umum, hadisnya dalil khusus, yang dikeluarkan ya selain 2 benda itu. Nanti kalau di Imam Syafi'i dikerucutkan lagi, hanya zakat pada tanaman-tanaman pokok seperti padi, jagung gitu. Yang lain-lain lombok, bawang itu enggak. Kemudian ada langkah namanya tarjih, yaitu mengunggulkan satu dalil dan mengalahkan dalil yang lain. Tapi itu baru dilakukan kalau tidak bisa dikompromikan. Harus dibuang salah satu, dibuang yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya ada Quran dan Sunnah benar-benar nggak bisa diketemukan, maka Sunnah ini harus dibuang. Tapi ini tidak ada prakteknya, tidak ada kecuali sunnah-sunnah yang dhaif-dhaif ya, yang lemah-lemah itu barangkali itu ada. Tapi sunnah-sunnah yang bagus, mutawatir, ahad yang sahih, tidak ditemukan adanya penentangan pada Quran. Ya sekian ya, selamat belajar, semoga sukses, sungguh-sungguh belajar untuk mensyukuri hidup kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.